Denny Natalius. Iya, apa kabar? Mau sambil ngerokok? Boleh, nanti aja ya. Nanti aja? Bener nih, nggak mau nih. Oh, ini ada audisi buat apa podcastan depan pintu kan, nyari co-host. Gue awalnya kayak ragu gitu, mau nggak ya, karena kalau masuk ger nggak nih, direspon nggak, itu tuh keraguan gue. Makanya di episode pertama gue inget banget nih akun YouTube yang nggak pernah gue lupain, ada akun YouTube. Oke. Nah, sama juga sama almarhum Babe Cabita tuh, wah the best sih gue bilang. Dia sama Mas Yusril tuh terbaik menurut gue. Mas Yusril juga yang cek toko sebelah yang Nario tuh yang bencong. Oh mau sunat ya, anjing, tahan gak mulut lu, gue bilang anjing lu, gue bilang. Dari kecil tua muda bangkotan tuh dengan segala bentuk, ada yang lurus bengkokan, ada yang muter balik ya kan. Mama yang rewel ya, kok ini begini. Bring the beat back to the way of a way back to the edge of the suffering. The day I used to slack. Gini, susahnya jadi ART, asisten rumah Tiongkok. Kebetulan yang mau datang kali ini tuh agak ke Tiongkok kan. Dia sih ngakunya asli dari Tiongkok, tapi nggak tahu keturunan panda apa manusia. Ya udahlah, daripada kebanyakan ngobrol, gue yang kena omelan. Yuk kita panggil bintang tamu kita. Siapa namanya? Capek banget, gue lari banget dari Shanghai. Pantesan. Ini langsung nih? Enggak, ini mau minta tolong sapuin. Oh gitu, kirain kan nginget-nginget dari sukses ke miskin. Aduh iya lagi, bangsat. Dari sukses ke miskin. Gue udah gak sabar banget. Denny Natalius. Iya, apa kabar? Mau sambil ngerokok? Boleh, nanti aja ya. Nanti aja? Bener nih, nggak mau nih? Enggak, ini mau bener. Jadi hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini gua pengen nyukurin lo sambil terus? ngobrol nih. Oke. Iya kan? Dulu gue inget gue nonton acara, gue nggak tahu itu pertama awal gimana mah? Nggak sengaja ya ngelihat kontennya si itu ya? Kontennya siapa? Kontennya PDP ya? Lalu juga menurut saya jadi di podcast Kaisang ini untuk batu loncatan saya ya. Untuk jadi Menteri Pendidikan. Dan Menteri Agama. Iya. Bismillah, di Telkom lah. Bismillah. Halo Mas. Seharusnya kalau saya lempar tas yang takut dia doang. Kita kan juga takut. Masalahnya kan kita ada di sini semua. Iya, Pak, ya. Cukup. Saya aja Mas yang di bos. Ini jangan. Iya. Masih baru jam pertama. Iya. Santai dulu ya, santai dulu. Jadi gue nggak sengaja tuh nonton, terus akhirnya gue buka tuh channel YouTube. Awal mula lo audisi itu anjing sih menurut gue. Kok ngatain gue anjing sih? Enggak, maksud gue itu kacau sih itu. Lu kenapa bisa sampai ke sana tuh gimana gitu? Dan kenapa lu bisa sampai ke sana? Emang basicnya dari host atau stand up comedy? Kalau stand up comedy sih enggak sebenarnya. Cuman emang penikmat aja, penonton. Terus kalau host juga lebih, emang dulu kan punya YouTube juga kan. Meskipun sekarang apaan? YouTube-nya kan? Ini ya, Hibernasi. Narasi misteri. Enggak kan, gue ada YouTube gue nonton. Suara Kultura kan. Terus dulu. ya basicnya ngobrol-ngobrol santai, nongkrong aja. Cuman kenapa akhirnya gue di PDP tuh, gue dikasih tau temen gue lah, ada audisi gitu, iya. Oh, lu berarti punya ordal dong? Enggak juga, enggak, dia lihat dari IG. Enggak, yang bener klarifikasi nih. Soalnya kita berdua sama, ada turunan nih, jangan sampai. Aduh, Mas Markus bohong terus sih. Ya kayak dari. Enggak, iya dia lihat dari IG, terus dikasih lihat ke gue gitu loh. Ini ada audisi buat apa podcastan depan pintu kan, nyari co-host. Gue awalnya kayak ragu gitu, mau nggak ya, karena selama ini gue bukan menontonnya Podkaisang, cuman beberapa kontennya kan lebih ke UMKM kan waktu itu kan. Cuma pikir gue, ya udahlah coba aja, kita juga pikir gue kapan lagi bisa membantu keluarga rezim, gue bilang kayak gitu. Nah akhirnya gue bikin video apa namanya? VT. Iya, ya pokoknya video buat pendaftaran. Video pendaftaran. Gue kirim ke emailnya mereka. Nah itu boomnya tuh gue kepanggil gara-gara itu, gue bilang karena
kapan lagi gue ngebantu keluarga izin gue bilang karena kan Oh, nggak ada yang berani sampai ke dark jokes itu ya, maksudnya nyentuh-nyentuh ke situ nggak ada yang berani. sebenarnya ada juga yang ditampilin tuh, cuma orangnya tuh kagak dateng tuh pas audisi offline tuh. Oh, bersyukur ya. Iya, dia bilang dia ngomongin PDIP gitu. Nah ya udah ternyata gue juga nggak tahu ternyata gue tuh lolos di audisi yang video kan online kan. Gue pokoknya di email tuh siang, gue buka email tuh subuh. Gue nggak itu lagi iseng aja. Terus suruh audisi offline ke kantornya langsung ya udah. Dan gue mikir kan namanya juga udah ke tahap pertama udah Ya, lolos, jangan nanggung lah. Udah terlanjur nyemplung lah ya. Maksudnya nyentrik sekalian Gas sekalian, gitu. nah. Wait. Ininya belum alasnya. Oh iya. Jadi sempet kehenti tadi cerita sampai di Tadi gue cerita sampai PDIP dan lu lolos. Iya, pokoknya gue akhirnya gue lolos tahap 1, untuk tahap kedua audisi offline kan. Oke. Di kantornya Mas Kaisang tuh. Ya udah gue mikir gue minimal harus nyentrik nih. Kalau materi doang nggak cukup kuat, minimal Ada outfit juga harus nyentrik gitu loh Act biar. out berarti Iya, ya. gitu kan. Tadi tuh gue mau pakai apa namanya baju PDIP. Gue tuh Iya. udah nyari gue. Cuman pikir gue kayaknya banyak dia pakai yang banteng-banteng ya kan. udah mainstream banget lah ya. Udah mainstream banget. Ya udah tiba-tiba sepersekian detik kepikiran apa gue pakai jubah pendeta aja gitu, jubah Romo yang salip-salipan. Gue cek Tokped, bangsat mahal banget gue bilang. yang pi Romo tuh bisa 2 juta. PR banget gue bilang. Pendeta juga bukan. Kan jadi muslim. Iya, apa gue mualaf kali ya? Terus gue sempat mau ngakalin, apa gue beli baju koko, gue bilang kayak gitu, tapi gue sablonin salib lagi kan, baju koko kan polosan Iya, kan, iya. biar kayak Romo-Romo pastor yang di film-film horor Itali gitu Iya. tuh. Oh, yang gamis bajunya Iya, terusan gitu. Kok koko sih anjir, sorry. Ya udah akhirnya ternyata gue carilah ada nih jubah baptis buat biasa buat baptis gitu, ya udah gue beli aja itu. Tapi itu beneran jubah baptis ya, maksudnya di acara apa di kegiatan keagamaan gitu juga emang dipakai itu juga. Di gereja gua Aha. itu Oh, sorry, lu berarti nonis ya? oh iya. Oh. Gak usah so goblok deh. anjing banget. Terus gimana? Iya, akhirnya apa namanya? Ya udah akhirnya gua beli. Di gereja lu? Iya, kalau di gereja gua tuh itu buat baptis sama buat Natal di GBK tuh. Oh. Itu buat choir gerak tuh. Oh, lu berarti gereja ya? Banget. Gak usah ke sono ya. Iya, oke. Terlalu Aku mulai berbahaya. takut. Ya, berarti Anjing. emang dibikin untuk bener-bener buat keagamaan ya? Iya. Cuma pikir gua karena emang gua juga nggak gimana-gimana banget, ya udah pakai aja lah. Ya udah akhirnya boom di situ. Dari situ mulai terdengar. Tapi emang basicnya bukan lu seorang stand up komedian ya? Enggak, biasanya gue pedagang. Asli. Biasanya gue pedagang anjing. Udah, usaha dagang. Iya, Bisa dagang dagang apa? pokoknya kaya banget lah. Serius. Parah, Cok. Lu emang basicnya sebagai apa sih sebelumnya? Lu ada di kegiatan entertainment, lu pernah masuk ke Entertainment nggak TV? pernah gue, nggak pernah. Sama sekali? Nggak, sama Berarti sekali nggak itu pernah. Kali pertama lu Kali pertama gue tampil untuk jadi orang goblok depan banyak orang, nah itu pertama dan kali untuk untuk umum itu kali pertama ya? Untuk pertama kalinya itu tuh. Gue nggak pernah open mic, nggak pernah nonton stand up yang komunitas, nggak pernah gue sama sekali. Berarti sombong dong lo. Banget. Emang pernah Denny nggak sombong anjing? Berarti emang lo basicnya punya bisnis lah ya. Iya, emang punya bisnis keluarga gitu loh. Bukan seorang entertainer ya. Bukan. Ternyata nggak sengaja masuk dan kecemplung. Nah, gue nonton tuh pas lo opening dan itu emang bener-bener apa yang terjadi di video sama yang di lapangan itu bener-bener pure terjadi gak sih menurut lo? Yang mana dulu nih? Yang opening dong, kita awal-awal audisi, kita bahas awal audisi dulu. Maksudnya gimana? Yang terjadi saat lo audisi di studio sama di offline-nya emang bener-bener begitu? Oh, emang kayak gitu. Emang ada banyak hal, gue tau lah, gue kenal lo agak sedikit parah kan. Kalau offline cam kan, off cam kan. Lebih tepatnya banyak banget yang di-cut bahan-bahan yang gue bawa selama audisi itu. Lumayan banyak dipotong tuh video gue. Oh, Karena berarti aslinya panjang ya? panjang dan terlalu nyerempetnya tuh udah banget lah. Editor bingung ya? Editor lumayan bingung, cuman gue pun juga baru tahu juga waktu itu pokoknya ya video gue itu
yang kan gue audisi itu kan yang episode pertama tuh ya kan, kompilasi episode pertama. Ya karena video gue yang mulut gue yang sampah ini lumayan nyerang sana sini, akhirnya ya audisi yang episode 2, 3, 4 tuh semuanya disensor akhirnya yang bahaya-bahaya. Cuma di episode 1 doang nggak disensor. Yang awal banget lo opening dengan jubah ini ya. Iya. Sampai akhirnya mulai deh tuh episode. Iya mulai tuh episode tuh. Dimulai episode lu agak ragu gak sih kayak misalkan gue bisa nggak ya ngebawain acara ini? Oh Karena banget, lu banget. Baru kali pertama lagi. Pertama kali, bener banget. Baru pertama kali ketemunya langsung bukan yang main-main, lu langsung Mas Episode pertama gue Mamat. Kaisang lagi. Hah? Mamat Alkatiri bintang tamunya. Mamat Alkatiri lagi itu. Iya. Itu straight person banget dia. Parah. Dia kalau nggak suka nih karena iya gue nonton tuh Mamat Alkatiri. Iya, dan episode pertamanya tuh langsung gue jadi co-host kan. Kan di episode pertama kan co-host kan dibagi 2 shift. Nah, yang tampil Sama paling pertama pembuka tuh gue. Wah, gue makin openernya. deg-degan gue. Asli. Bingung ya. Bingung. Mau ngomongin apa lagi begitu Mamat lagi kan lu harus buka acara lagi ya. Dan apa namanya, kita kan sebenarnya dapat bahan kan. Kalau orang nggak tahu tuh, Itu skrip berarti ya? scripted itu semua. Cuman kalau jawabannya bintang tamu ya itu natural dari Oh, mereka. kalau bintang tamu natural. Kalau dari gimmick elunya itu skrip. Ada yang disiapin dari skrip, Ada yang kita tambahin. Oke. Cuma biasanya sebelum kita on ke set tuh, kita udah ngeserahin materi kita, Kang kita mau kayak gini aman gak segala macem. Kalau make up proof ya udah lakuin aja. Oke. Nah, balik lagi ke Mamat Alkatiri tuh. Berarti lu gimana buat jadi wah gila pertama kali muncul di depan orang banyak sebagai co-host. Co-hostnya acaranya anak-anak presiden lagi kan, Iya. bukan co-host YouTube biasa gitu. Gue awal kamera on tuh semua masih aman tuh, masih aman terkendali kan. Cuma gue harus akuin Bang Rigen tuh anjing lucu banget dia, nggak bohong gue. Oh iya. Ngikutin kecepatan dia tuh. Ini ya Dia sebagai creative director, cerita creative case-nya. director. Nah ngikutin kecepatan dia tuh di momen itu tuh wah lumayan berat tuh. Dia dar-der tuh lucu terus gitu loh. Gue yang anak baru segala macam kayak gue harus ngapain bangsat gitu loh. Awkward ya. Awkward. Terus gimana tuh sambil gua ngambil alat cerita aja nggak apa-apa. Sambil makan boleh nggak sih? Boleh. Mau Mulai disuapin lapar ya? deh gue. Mau disuapin. Iya apa namanya di situ tuh gue ngikutin jokes-jokesnya Bang Rigen tuh cepet banget kan. Gue lumayan bingung di situ tuh kayak gimana ya, karena gue kan orang baru nih. Kalau kayak Bang Rigen segala macem, dia mau nembak apapun, orang pasti riuh kan. Iya, udah tahu kan sosok. Maksudnya orang ngeliat juga sosok ya. Iya. Kalau gue nih, gue kayak di kepala gue nih gue ada bahan nih. Kalau gue lempar, direspon nggak ya? Ah itu tuh gue sering kayak gitu tuh. Oh, sering jadinya bingung gitu. Makanya kan tuh video yang pertama, episode pertama tuh berapa menit ya? 45 menit kalau nggak salah. Banyak diemnya gua rasa. Nah, gue tuh jatah gue tuh 25 menitan, 20 sampai 25 menit. Ntar dulu, nih cuplikan videonya. Oke. Oke, siap. In 5. Tahan. Tapi anaknya doang ini. Anaknya nggak apa-apa, anaknya nggak apa-apa. 15 sampai 20 menit pertama tuh lumayan 15 menit pertama tuh lumayan cair lah. Nah, pas udah 10 menit akhir tuh gue udah mulai bingung tuh, gue bingung banget gue. Karena terlalu cepet tektokannya Bang Mamat sama Bang Rigen. Oh, mereka udah chemistry soalnya. Iya. Gue kalau masuk ger nggak nih, direspon nggak? Itu tuh keraguan gue, makanya di episode pertama gue inget banget nih akun YouTube yang nggak pernah gue lupain. Ada akun YouTube namanya Nararimba. Dia komen, dia bilang hostnya sampah, nggak bermutu. Wah anjing, kena banget lagi gue. Ternyata sampah. anjing kena banget gue. itu down banget ya. Down Lu banget ngeliat, gue. ngeliat ya, lu Wah ngeliat. parah. Karena kan namanya juga awal-awal kita Iya. penasaran respon penonton dong. Betul. Lu pengen tahu apa sih respon penonton terhadap apa yang udah lu tampilin gitu. Iya, dan apa namanya ekspektasi penonton kan gua kan harus yang pinggir jurang banget sesuai yang di audisi gitu loh. Nah pas yang di syuting episode pertama banyak bahan-bahan yang udah gua siapin nggak keluar, ternyata tidak lolos. tidak keluar dan ada yang juga kepotong kan. Oh tapi dikeluarin cuman keedit ya. Ada beberapa yang keluar tapi kayak edit, ada juga yang gua nggak berani keluarin karena gue cuma takut nggak direspon ketika
Lu berharap ini bakal lucu, ternyata pas lu keluarin gak direspon, nah itu bete banget sih, bete banget. Karena yang nonton rame banget, serame itu yang nonton. Serius itu? Serame itu, timnya aja, itu syuting tuh proper banget, kayak udah syuting di Ya. TV, stasiun TV gitu lah. Biasa. Biasa. Tadi apa namanya? Apa? Rezim. Rezim, ya itu tuh. Kalau nggak proper bukan rezim, maksudnya rezim itu ludah ya. Dan kan ada enzim. Oh, gue baru sorry, gue gak kedengeran anjing. Gue gak kedengeran. Bunyi ini ya. Iya, dan apa namanya ada pas pampres juga yang nonton. Dikawal ya. Dikawal, rame. Salah ngomong, kayaknya beda alam langsung ya. Makanya itu sekali syuting tuh, krunya dong tuh bisa puluhan. Makanya dengan rame itu kalau gue nggak direspon kan gue tensin juga ya, Wak. Kayak gitu. Tapi ternyata setelah lo di situ episode pertama yang lo rasain Sedih sih. Sedih terus happy juga ada. Maksudnya ya gue nggak bisa bohong karena gue dulu pengen banget ada di dunia yang seperti itu gitu loh. Dunia lain ya kan. sorry. Di dunia fun entertain gitu loh. Makanya gue waktu itu ngebangun YouTube segala macem ya kan. itu dia ngebangun YouTube lagi tidur emang. Iya, waktu itu dia hibernasi 7 tahun kan. Terus gue bangunin lah. Terus gue pakai gitu. Sorry banget. Sorry ya, Kak. Enggak, tapi ngelihat sosok lu seceplos-ceplos itu, mereka ada kekhawatiran tersendiri nggak sih? Sebenarnya mereka nggak khawatir lah, tinggal diedit kan. Oke. Yang gua khawatirin itu justru ketika gua ngelempar tidak direspon. nggak direspon itu yang selama ini bikin gua agak ngerem. Tapi setelah lu episode pertama berarti kan lu udah penyesuaian dong sama si talent yang ada di situ, termasuk si kreatif director Bang Rigen itu kan. Iya. Cuman kan di syuting itu kan 4 episode tuh, langsung 4 episode kan. Di hari itu. Di hari itu, nah gue jatahnya itu tuh 3 episode. 1 episode gue istirahat kan. Nah 1 jadi virus, 1 jadi co-host juga. Nah di situ tuh udah lumayan agak cair lah karena lumayan dibantu sama Bang Rigen. Oh, berarti Bang Rigen termasuk bantu. Lumayan, ngebantu Lu udah banget bilang ya. terima kasih belum? Nah ini satu kesempatan buat lu buat bilang terima kasih sama Bang Rigen. Emang kayak gini ya? Enggak. Harus gini banget. Tapi gak apa-apa, thank you Bang Rigen, dia baik banget, dia lumayan ngebantu. Tapi emang beberapa orang yang gue cukurin dan kenal Bang Rigen gitu, yang gue maksudnya ngobrol langsung kayak Davi Sumbing, temen gue langsung, memang Bang Rigen tuh emang orangnya ngebantu banget sih buat lo berkomedi apalagi berentertainment. Nah terus balik lagi ke lo nih, lo merasa udah puas dengan pencapaian apa yang udah lo lakuin? Nih sambil gue rapin kok ya. Belum sih gue. Belum puas gue manusia nggak pernah puas. Anjing, jijik banget dengernya. Agak geli ya, ini gue lagi megang ini agak tajam. Iya, tusuk aja nggak apa-apa. Bukan masalah itu, gue yang kegunting. Sorry. Udah biasa ditusuk dari belakang. Jadi awal terus lu merasa belum puas, berarti di hari itu lu ngerasa lu nggak bukan lu sebenarnya nih. Iya. Karena agak nahan gua di situ. Cuman udah mulai cair tuh di episode selanjutnya kan, apalagi pas gua nggak tahu kenapa ya selama di syuting kan ada namanya co-host, ada namanya virus kan. Virus itu tuh yang di set tiba-tiba masuk tuh pakai kostum apa segala macam. Kadang tuh orang Papua ya. Ya, gua kan kadang jadi virus juga kan. Cuman nggak tahu kenapa, gua kalau jadi virus tuh kayak lebih lepas aja gitu. Oke, karena jadi bukan beban. Iya, karena gue nggak perlu ngawancara orang, gue on script, tapi gue bisa improvisasi lumayan banyak gitu loh di situ. Karena gue ngeliat juga lo, ya mungkin di awal ya, gue juga kalau jadi lo juga pasti ngelakuin hal yang sama, banyak banget mati gayanya lah. Karena bingung ketemu orang baru, dunia baru. Yang mereka juga udah expert di bidangnya ya kan. Apalagi lo di situ bener-bener baru berarti ya. Baru banget, gue nggak ada pengalaman sama sekali, kosong gue. Ya udah orang goblok masuk ke kamera aja udah kayak gitu kasarnya. Terus pengalaman lu selama berkarir di dunia entertainment, apa sih yang paling gila ini terparah gue sampai pernah gue ngeliat komen-komennya gila-gila sih. Lu termasuk orang-orang yang nyerempet komedinya. Maksudnya kalau bagian capeknya paling nyebelinnya tuh sebenarnya ngadepin netizen sih.
kita nggak bisa larang. Iya, itu Gue juga ngalamin banget sih. gue sampai 4 episode pertama tuh gue masih baca komen kan. Selebihnya gue udah gak pernah baca komen lagi, kayak orang mau ngatain apa segala macam udah bodo amat. Terus gue gue konten sendiri di TikTok, di IG juga. Ya udah jadi diri lu bodo amat lah ya. Iya, gue sebenarnya juga pengen lah bukan ngelepas sih, mulai ngurangin konten yang berbau-bau salib, berbau-bau jurang segala macem. Udah gue coba, cuman nggak tahu kenapa algoritmanya nggak masuk, viewersnya nggak gede di situ. Tapi giliran gue konten pakai jubah salib, nyenggol sana sini segala macem, itu malah naik. Tapi di sini konteksnya sekarang lebih dewasa sih menurut gue, viewers sudah jauh lebih dewasa. Jadi Enggak juga sih. Enggak juga. Oh, asli. Di viewers lu termasuk masih ada orang primitif gitu, maksudnya berpikiran Ini bahwa ini- saking kerasnya IG gue 5 kali hilang. serius lu? 5 kali hilang, sampai yang kelima tuh udah nggak bisa balik lagi. Akhirnya gue bikin akun baru. Sampai 5 kali hilang. 5 kali hilang. 4 pertama masih bisa balik kan, yang kelima kayak Akun yang sama balik lagi. iya Akun balik yang sama lagi balik lagi gue pakai jasa lah, ada kan balikin IG gitu kan. Sampai yang kelima, kalau kata dokter, maaf bu, kami sudah semaksimal mungkin dan udah nggak bisa ketolong Si lagi. jasanya gitu. itu nggak bisa lagi. Udah nggak Maksudnya, lu kan bisa, maksudnya sewa per jam jasanya. Gue waktu itu pernah. Nggak, lu nyewa perek gue liat. Istri gue. Lupa kamera. Jadi kan emang dia tuh suka nyewa perek tau Gak gak? mah, aku orangnya Dia kalau pulang telat tuh main lacur dia. laki tapi. Laki tapi. Santai aja kali. Aku suka kok gitu. Jangan dong mas. Badannya mau ketumbar anjing. sorry. Jadi berarti ternyata viewers lo dan pengikut lo sampai se-straight itu masih banyak Iya, ya? maksudnya yang support sebenarnya yang support tuh banyak banget, yang suka banyak juga. Termasuk gua sih support. Tapi circle kecil yang tidak suka itu sangat-sangat kenceng gitu loh. Oke. Mulutnya, komennya, gue di DM dikatain goblok lah apa segala macem, kayak ya udah bodo amat. Kadang kayak saking gregetannya gue kalau ada yang nge-hate tuh gue bales-balesin. Di TikTok, di IG segala macem ya kan. Tapi lu gak coba berusaha untuk udahlah gua blokir aja kayak yang dilakukan. Oh enggak, gue gak pernah ngeblokir karena banyak ya. Lumayan banyak dan capek banget ngeblokir satu persatu. Tapi gue termasuk orang, salah satu gue sama istri gue termasuk orang yang ngikutin lo banget dari awal, dari gue nggak kenal lo ya sampai gue ketemu pertama kali lo di tiba-tiba badminton. Itu hal yang bodoh menurut gue. Ngikutin gue tuh bodoh menurut gue. Kita tersesat. Banyak banget yang bisa lo ikutin. Iya. Kenapa ngikutin Kenapa gue? harus ngikutin Denny Natalius ini mah? Tolol ya penonton. Tapi gue ngikutin banget anjir. Ini orang, gue pikir lu awal mula bener-bener karir lu emang, oh ini stand up komedian. Nah ternyata lu tadi sempat disclaimer pebisnis. Apa sih yang lu lakuin sebenarnya, bisnis apa sih? Ya gue Usaha apa? Ya gue punya usaha toko-toko. Gue punya usaha toko bangunan lah. Toko-toko bangunan. Iya, ngerjain proyek juga gitu-gitu. Oke, awal mula ya emang lu bener-bener di PDP itu baru banget bener ya? Banget. Ya maksudnya Nggak kehidupan bohong gue. ya, nanti gue cari ya. Iya cari aja. Maksudnya sebelumnya juga Suara Kultura kan juga waktu itu belum yang boom banget kan gitu loh. Baru running yang benar-benar serius nggak lama ada yang PDP itu. Yang sebelumnya itu gue bisnis, gue ngejalanin usaha bokap gue. Nah di season pertama sampai lo ngabisin tuh di season pertama tuh ya. Iya. Habis. Nah itu juga tiba-tiba kelar, gue juga nggak tahu kenapa ya kan. Ada something kah? Ya ada sama, gue nggak tahu kenapa. Tahu-tahu tiba-tiba itu kelar, nggak ada omongan apa-apa. Tahu-tahu udah ada Kiki sama si Ate. Oke. Gue juga baru ingat ternyata ada gini ya, ganti kreatif director ya. Iya. Itu sampai ganti ke almarhum Babe Cabita Iya. karena Bang Regen saat itu lagi Ya banyak pokoknya emang, program ya. Iya banyak program dan emang si pihak Mas Kaisang and the Gang pengen ya rolling aja gitu. Pengen Ya bagi-bagi rezeki lah kasarnya. peremajaan. Nah, terus? Jadi per 4 episode. Oke. Nah sama juga sama almarhum Babe Cabita tuh. Wah itu, wah the best sih gue bilang. Dia sama Mas Yusril tuh. Terbaik Mas menurut gue. Yusril, Mas Yusril juga yang cek toko sebelah tuh, yang Nario tuh, yang bencong. Cuman Babe Cabita, dia benar-benar yang Sehumble itu. Maksudnya bener-bener yang ngerangkul banget. Apa gimana sih? ya lu boleh tanya temen-temen gue yang dunia entertain juga tuh, maksudnya yang di Pot Kaisang itu tuh, Babe Cabita tuh emang Bang Regen tuh lumayan
nuntun ya orangnya ya kan. Tapi kalau si Babe Cabita tuh udah nuntun ngayomin pula gitu loh. Karena pengalaman mungkin lebih dulu kali ya. Iya, memang basicnya orang baik lah ya. Kalau memang basicnya orang baik, asik juga, dia benar-benar yang Dan kayaknya lu masukin ini deh, lu tambahin ini deh, gini-gini. Oh bener, sampai ke situ? Sampai segitunya. Kan gue kalau setiap kali mau onsite kan gue nyiapin bahan. Kayak, bang, gue ada bahan ini bang. Oh, lu udah koordinasi ya? Iya. Nah, terus? Bang, udah ini aja segala macam bla bla A, B, C, D, dia yang apa namanya, dia ngebantu. Ini lu masukin di sini ya, ini di sini ya, gini segala macam. Dia sampai sedetail itu ngebantuin gitu loh. Makanya gue bilang kehilangan Bang Babe Cabita tuh lumayan sakit sih, sedih banget sih. Karena gue chat terakhir sama dia di WhatsApp tuh, gue sempat mau ketemu dia kan, maksudnya mau silaturahmi, belajar di dunia entertain itu seperti apa, dunia konten ya kan. Ngobrol. Chat terakhir itu tuh sama gue tuh dia di rumah sakit lagi dirawat. Yang dirawat di luar negeri bukan Singapura? Nah kayaknya itu yang di Jakarta kalau nggak masih di salah. Jakarta. Masih di sinilah. Terus chat terakhirnya tuh lagi opnam bro, dia bilang kayak gitu. Oh gue nggak tahu kan. Gitu ya udah. Terus nggak berapa lama, cuma gue pokoknya ngechat tuh awal-awal tahun lah. Selang beberapa lama. Selang beberapa bulan dapat kabar ternyata ya. iya Bang Babe Cabita meninggal. Wah gila, sedih banget sih. Itu lo termasuk terpukul banget karena secara nggak langsung itu yang ngerubah karakter lo dari awkward sampai jadi pede. PD tuh lumayan dibantu Bang Babe tuh. Babe ya. Itu ngebantu banget. Dari awkward sampai oh gue berani masuk. Oh jadi lo mulai mempelajari algoritma untuk berkomedi, untuk berstand up dari situ, dari Bang Babe ya. Tapi yang gue juga kasihan sama Bang Babe itu pasti Pot Kaisang adalah karena Regen itu kan tipe yang dar-der-dor, emosinya meledak-ledak, itu kan titik lucunya dia kan. Sedangkan kan Babe Cabita kan nggak di situ mainnya. Nah lumayan kasihan tuh dia. Lebih ke act ya. Iya act out, terus canda-canda yang 21 plus ya kan. Nah itu lumayan ngasih hanteman tuh buat Bang Babe tuh. Jadi disanding-sandingin kan kayak. Di comparison. Iya kembalikan Bang Regen, kembalikan Regen, save Regen segala macem. Itu netizen yang ngomong? Netizen yang ngomong. Gila kamu netizen, kamu nggak tahu di dalamnya. Jangan. Gue inget banget, kan gue juga ada program TV waktu itu. Sama Mas Kaisang, karena Bang Babe juga kan di Net TV kan. Pas di belakang kamera sebelum on set tuh dia ngomong, kan dia baca komen kan. Gila ya, netizen ya. Semuanya minta Regen, kena loh aku. Dia yang udah senior aja. Mentalnya Tetap lumayan goyah lah, lumayan kena hantem tuh gara-gara netizen bilang save Regen, kembalikan Regen, karena beribu komen tuh ngomong kayak gitu. Tapi kita nggak bisa melarang orang untuk menilai kita siapa gitu Iya, kan. gitu. Itu hak mereka, balik lagi. Itu hak kalian untuk menilai kita ini siapa. Tapi tolonglah kalau mau menilai minimal kalian cari tahu lah background orang yang mau kalian nilai dulu. Iya. Seberapa sulit orang itu struggle gitu. Dan netizen kan nggak tahu, semuanya kita kan on script kan. Iya. Semua ada prompternya, kita Nah, disediain itu prompter, juga. kita ngikutin prompter. Gitu kan, kadang ya ada beberapa yang di-cut, nggak tampil, jadi kayak kok sini lebih bagus, padahal kita nggak tahu, mereka nggak tahu kan. Gernya tuh ada, cuman ada yang kekat segala mungkin macem gitu. Karena regulasi, peraturan dan sebagainya harus di. Karena mempertimbangkan karena banyak kerjasama dengan brand juga kan di acara tersebut. Jadi seorang senior seperti almarhum Bang Babe aja bisa kena tuh mentalnya tuh, kena loh aku ngomong kayak gitu. Kan apalagi gua ya yang lebih blow on daripada dia kasarnya kan. Berarti seorang almarhum Babe Cabita itu bener-bener yang ngebantu lu berkomedi ya sampai lu akhirnya matang di komedi saat ini. Lu bisa gue sebut komedian gak sih sebenarnya? Janganlah, berat banget. Udah mamang konten aja lah. Bukan komedian kan? Bukan komedian. Bukannya bilang komedian, berat banget. Kenapa sih lu bisa seberat itu padahal bercandaan lu menurut gua ger emang menurut gua termasuk orang yang bisa malu. Ngomongin dong. Gue bisa menerima ya bercandaan itu karena menurut gue bukan sekali lagi konteksnya bukan kepercayaan, bukan dijadikan bercandaan, tapi bercandaan dijadikan mungkin menurut gue ya sebagai supaya kita lebih yakin lagi terhadap apa yang kita yakini. Iya, makanya sebenarnya kayak konten-konten gue tuh sebenarnya gue itu ya emang gue nyenggol orang-orang di agama gue, tapi gue nyenggol tuh orang-orang yang agak-agak melenceng gitu loh. Ya kan kayak waktu itu gue akun IG gue pertama kali hilang gara-gara gue bikin konten
Jadi gue nggak tahu ternyata itu adalah acara festival apa di Brazil kan. Jadi ada orang pakai baju ala-ala Pastor Romo Katolik gitu. Oke. Tapi joget-joget erotis gitu. Sama cewek udah pakai rok mini, tetenya kemana-mana. Sama cewek vulgar lah yang bisa Iya. kita persingkat kayak gitu aja ya. Nah, gua compare video gua bikin kayak sketsa gitu, pakai videonya juga. Gua bilang, emang boleh ya? Emang di Alkitab boleh kayak gini? Sketsa per action, sketsa ya. Reaction sama sketsa Oke, juga. Gue pakai jubah salib, gue bilang emang boleh, emang di Alkitab boleh gini segala macam. Mau orang malah nyerang gue, dibilangnya gue memperjelek-jelekan agama Kepercayaan Kristiani, tertentu, Nasrani, dia bilang. kepercayaan tertentu, agama tertentu. Karena viewer awal tuh pelan, naiknya tuh pelan banget. Seminggu pertama cuma berapa puluh ribu, cuma berapa ribu doang gitu. Tiba-tiba naik jadi 4 jutaan. Hilang gigi gue di situ, bangsat, gue bilang. Sampai pengalaman terburuk pribadi lu nih. Gue pernah, yang terburuk tuh, gue lagi nggak ada syuting, gue di toko kan. Ada sales toko, dia ternyata nontonin gue juga di PDP, nonton konten gue di TikTok, ya kan. Terus dia ngomong, wah kena nih mental gue di sini anjir. Itu salesnya. Salesnya. Sales apa tuh kalau boleh tahu? Gue Nggak lupa usah lah lagi barangnya apa. Udah. Kontol lah pokoknya. Jadi dia bilang, Mas yang di PDP ya? Dia bilang, oh iya. Iya ya, gue bilang gitu. Lu jawabnya udah dengan antusias dan semangat ya? Enggak. Iya itu gue. Gue artis anjing. Gue bilang. Enggak, maksudnya pasti lu pengen ketika orang udah bridging begitu pasti pengen muji lah ya. Ya Expect lu ya. yang gue ngomong itu gue penasaran orang mau arahnya kemana nih. Expect lu. Karena soalnya pas dia ngomong, mukanya tuh rada-rada mencurigakan gitu. Oke, ya, terus? Agak mengernyitkan dahi ya kan. Terus dia bilang, Mas yang di Pot Kaisang ya? Iya, kenapa? Gue bilang, gue sambil ngelayanin customer juga kan. Terus dia bilang, saya juga nonton kontennya Mas di TikTok, dia bilang. Oke. Bahaya banget kontennya Mas, nyenggol-nyenggol agama banget, bisa memecah belah umat loh Mas, kayak gitu. Iya, saya udah ngurangin, gue bilang kan. Terus dia ngomong, ini bangsat banget bikin gue deg-degan. Dia bilang bisa memecah belah umat loh Mas. Apalagi saya tahu tokonya Mas di sini. Wah, secara nggak langsung berarti dia udah ngebidik ini. Jadi ngebidik kan. Gue udah tahu lo orang di sini ya. Bangke, gue bilang. Itu bener sampai ngomong kayak gitu. Sampai ngomong kayak gitu. Wah, Tapi gue inget sampai banget. tindakan nggak sih? Enggak, untungnya enggak. Cuma dia bilang, apalagi saya tahu tokonya Mas di sini. Kebayang nggak kalau gue bikin konten hantem terus kayak gitu ya kan? Terus gue lagi nggak di rumah, Tiba-tiba dia ngebawa orang yang orang nggak dihajar tahu. bokap gue. Ciak liau-liau nggak tuh kalau kata bokap gue kan? Pangliau lo Lu ngani lagi. orang keturunan asli sih ya. Gue orang hutan gue. Orang hutan asli ya. Orang hutan asli gue, Kalimantan gue kan. Kalimantan ya. Tapi bener orang Kalimantan ya. Iya bokap nyokap gue Kalimantan deh. Kalimantan Barat. Berarti orang Cuman gue lahir udah di Jakbar. berarti Kek ya, Kek. bokap gue kayak Teochew, nyokap gue kayak Teochew ada emang? ada. orang Jadi tuanya Kek sama jadi Teochew. kakek gue tuh Teochew, kakek dari bokap, nggak nyambung. nenek dari bokap itu kayak. Berarti ngobrol nggak nyambung pakai bahasa Indonesia. Ya cuman kakek gue tuh bisa tipis-tipis lah ngomong kayak, jadi lumayan ngerti juga nenek gue. Buat orang yang nggak tahu, kayak Teochew dan Hokkien itu kayak daerah sih sebenarnya. Iya, Kayak- bahasa utamanya Mandarin. Bahasa daerahnya tuh ada kayak Teochew, Hokkien, Kanton gitu-gitu kan. Kanton, Kanton bahasa Hong Kong tuh. Karena kebetulan Kalimantan itu kan kalau nggak salah Teochew, kayak jalur kebanyakan. jalur perdagangan Indonesia Iya. dulu, Indonesia Cina. Dan gue juga baru tahu nyokap gue sampai tahun 50-an lebih dia masih WNA, Cok. Iya. Almarhumah. Almarhum nyokap gue tuh sampai sampai tahun 50-an tuh. 50 berapa ya? Menjelang 60 itu tahun 60-an tuh masih WNA dia. Karena buyut gue Tapi setahu gue ada sumpah di Indonesia yang Sumpah serapa, sumpah pocong. Bukan, Oh, bukan ya. Sumpah aku Sumpah I miss you, sumpah I love you. Sumpah yang Udahan aja ya. Gue udah mulai gamut. ngemut. Aduh anjing. Tapi bener gak? Tapi semenjak sumpah itu mungkin sih tahun 60 gimana? Nggak ngerti gue, pokoknya tiba-tiba ya dibilang, jadi nyokap gue, KTP nyokap gue, akte lahir nyokap gue itu baru ada pas umurnya 10 tahun.
Serius? Iya, jadi KTP nyokap gue tuh lebih muda 10 tahun dibandingkan umur aslinya. Setelah jadi WNI. baru Iya. bisa di. Karena buyut gue itu kakek neneknya nyokap gue. Dia itu kan orang Tiongkok asli kan. Bermigrasilah ke tanah Nusantara ya kan. Entah tahun 18 berapa lah, nggak tahu lah gue. Terus apa namanya? Nah pas tahun 60-an itu kapal-kapal dari Tiongkok itu tuh datang untuk jemput warga-warganya buat balik ke Tiongkok kan. Nah buyut gue itu balik naik kapal, tapi dia udah bilang ke nyokap gue, nanti kalau kapalnya balik kalian ikut ya. Kampung buyut gue tuh Tongsan namanya. Di sana lah ya. Ya ada lah di Google cari Tongsan, THONGSAN ada tuh. Tongsan ya. Ya Tongsan. Nah terus cuman ya udah ditungguin lah sama keluarga nyokap gue kan, nggak balik-balik kapalnya. Kakek neneknya Om Deddy Corbuzier juga, cuma dari Palembang dia. Oh, Iya. satu loh. Iya, jadi kapalnya tuh ada banyak kan, ke Indonesia banyak buat jemput. Cuman ya gitu one trip doang. Oh. One trip doang, kagak 2 kali perjalanan. Hemat kali ya. Tiongkok lagi gembel kali dulu. Kagak ada bahan bakar buat ngisi bensin. Gue gak ngomong. Kalau bisa dengerin gue gak ngomong. Dipersilakan, pantesan aja sih. Kalau gue sih pantesan aja. Negara komunis tuh emang. Gue rapin ya. Iya. Untuk biar agak cucok di. Ngomongin mata trimmer, gue main sunat ya. Iya. Gue lihat updatean lu baru sunat ya. Iya, gue baru saat di umur ke jalan ke-28. Gue pikir itu sama sepupu lo ya? Enggak, sama temen gue. Oh, sama temen lo. Di umur 28. Iya, dia 27 kan. Kita sama-sama sunat tua, lu bayangin. Gue tuh sebelnya tuh sama... Ntar dulu. Gue mau nanya ya, bentar ya. Sunat tua itu tetap ada susternya nggak sih? Gue penasaran. Enggak, cowok, asistennya cowok. Oh, asistennya cowok. Iya, brudernya cowok, dia bruder dia bukan suster. Anjing gua, jadi Ya, terus tadi kan trimmer nih kan gua peraturannya kan sebelum sunat itu harus cukur jambi kan. Bulu kemaluan kali ya. Iya, Terus? bulu persemakmuran kan. Terus? Mau cukur nih, apa pakai gunting. Terus gua pakai trimmer, aku ada trimmer di rumah kan. Di biji kan ada bulu tuh. Nah, di Egypt sama di bulu gembris ya. Kalau gembris ada. Ya gembris kan kagak gua cukur kan. Terus Biarin dia yang puyeng. gua cukur tuh jambi gue yang di bagian biji. Gimana? Gini nih. Terus gua langsung kagak pakai yang cover 2 miliar tuh. Oh, yang gini lu tuh nggak pakai langsung. pelindungnya? Nggak pakai pelindung, langsung gua. Langsung ke pisaunya. iya, mata pisaunya. Gua cukur nih ya kan. Serius. Lagi enak. Ya terus sayang, terus. Ayo, ada orang sebenarnya di dalam. Jadi pas gua cukur pakai trimmer, pas gua arahin ke biji gua, anjing kejepit biji gua sama pisaunya bangsat. Gua pikir sama kayak kulit Nggak, tapi dagu kan. Kenapa gue ketawa banget? Soalnya gue ada trimmer. Tanya nih. Iya kan ada kan kita ada yang khusus di rumah. Khusus jembut. Khusus didesain udah. Gue beli, gue pengen bekas jembut lu soalnya. Jembut kang cukur kan beda kan? Bohong tapi itu. Ih, Kalian kenapa? jangan tertipu ya. Itu khusus tapi bohong. Kenapa emang? Sama aku ngerasain juga. Pas Gigi lu gue ketarik. Pas lu cukur jadi mekip leher lu ya? Dan itu sakit banget ya. Sakit banget. Gue kaget kan, gue refleks kan, udah malah gue bugil tuh di kamar mandi kan. Gue cukur bulu biji gue, aduh, enak banget. Terus yang kan gue sunat tuh gue, besokannya tuh, gue sama temen gue kan kayak, anjing malu lagi mau ngomong ke resepsionis gitu tuh mau sunat Tapi kan. resepsionisnya Cewek, masih muda, ya kan. di mana? Gue mau Di sunat. Tebet. Gue mau sunat. Lu belum sunat? Enggak, mau 2 kali. Bangsat. Terus gimana? Terus gue sama temen gue bilang, namanya Revi kan, Den, lu yang ngomongnya ke resepsionis, gue malu anjing. Ah, gue juga bangsat, gue bilang gitu kan. Cuman ya udahlah, Pede aja. pede. Resepsionis 2 orang cewek, kerudungan pula ya kan. Ukti banget tuh, solehot. Terus gue bilang, Mbak, kita udah appointment nih sama dokter ini. Oh, dia sama dokter jam 2, gue bilang kayak gitu kan. Terus mbaknya bilang, dokter siapa ya? Dia bilang kayak gitu. Dokter siapa, Rep? Anjing, gue lupa lagi kata temen gue kan. Terus mbaknya berdiri, dari duduk terus berdiri terus ngomong, oh mau sunat ya? Anjing, gue bilang.
Bangsat. Lo udah berusaha untuk tidak membawa-bawa sunat di Iya. depan wanita ya. Wanita dan ada bocah-bocah yang Iya. mau sunat juga kan gue malu bangsat. Lo cuman kasih tahu, "Bu, ada Ada appointment sama nih dokter." sama dokter ini ya kan. Tiba-tiba dia nyeletuk, "Oh mau sunat." Iya, terus dia berdiri. Oh, mau sunat ya anjing. Tahan gak mulut lu, gue bilang anjing lu, gue bilang. Malu goblok. Astagfirullah, itu udah kebiasaan ya, jadi ngikut astagfirullah. Gue langsung, oh iya mbak, iya mau sunat jam 2. Oh iya. Atas nama Denny sama Revi ya. Ya lu udah tahu, nggak usah kencang-kencang anjing. Gue bilang bangke. Nggak usah euforia itu ya. ngeliat Lu orang nggak usah berpakaian. excited banget. Gue bilang ya emang lu digaji. Semakin banyak sunat kan makin banyak pendapatan banyak kulit kan. yang dipotong. Tapi ya udah santai aja ngomong ya monyet gue bilang. Asli gue sama Revi tensin banget, gue kagak bohong bangsat. Itu malu, gue bisa ngebayangin sih ada di posisi itu tuh malunya bukan main. Masalah lu masuk, resepsionis itu di tengah-tengah ruangan. Ini kursi itu bocah sama mama sama orang tuanya juga kan. Pas bilang, oh mau sunat ya? Semuanya nengok. Sorry orang maaf mau sunat. Emang udah tua kenapa nggak suka lu pada anjing? Oh iya. Om itu aja berani anjing. Iya juga ya gue bilang. Itu bocah kecil juga. Terus udah kan gue deg-degan, gue takut. Ya udah Revi duluan, gue belakangan sunat. Terus Masuk nih gue nih, giliran gue kan. Atas nama Pak Denny. Oh iya, gue bilang. Masuk ke ruangan, baru buka pintu, belum tutup pintunya. Dokternya maksudnya ngomong, ya bisa langsung dibuka celananya. Sabar, gue bilang. Sabar. Lu buru-buru banget pelet peler gue bilang anjing. emang beneran ngomong Langsung. Ya udah bisa langsung dibuka celananya. Sabar dong, gue bilang buru-buru banget lu. Sumpah, ini pesan gue ketemu. Aduh. Lu kayak nggak pernah liat peler aja, gue bilang anjing sabar ngapa. Sampai langsung digituin ya? Dia langsung sama buru-buru gitu. Ini bilang langsung nih dok, gue bilang nggak ada chit chat ngobrol dulu ya kan, konsul lagi. Udah nggak usah, langsung aja buka. Semuanya, iya dong dia bilang kayak gitu. Buka lah awak kan. Jadi mau kok infus sih? Anestesinya mau yang injektor, Oh, cetek gitu yang di cetek. batang. Enggak di sekitaran batang. Atau mau yang suntik. Lu mau ngapain nih? Mau nyuntik. Udah bawa peralatan. Iya. Terus Terapin alis. Iya, jangan nanti. lupa. Oh ini belum ya? belum, masih jauh. Nah, terus? Bentar. Ini lucu banget. Kurang pendek nggak? Udah cukup, jangan pendek kan. Nanti kayak orang goblok. Udah cukup. Coba bewoknya? Beoknya aman-aman. Kumis? Aman. Simpenin mah. Oke, terus Terus apa namanya? atas gue rapin lagi ya, gue sesuaiin ya. Oke. Makasih ya. Kalau dengan tampilan kayak gini, apalagi cowok baru sunat. Iya. Lu bayangin gue brewok gue lagi gede-gedenya tuh sunat ya kan. Ya, Lagi itu panjang-panjangnya. copot tuh ya. Copot, ya udahlah gue copot dengan berat hati kan. Mempertontonkan titik gue yang masih kayak tapir itu tuh. Oke, tapi emang copot semua di depan cewek? Enggak. Enggak, kan cowok semua. Tapi apa sih yang ada di otak lu saat itu? Anjing kayak gitu pasti. Apa elah kalau bukan buat kesehatan. Iya, kalau gue kepercayaan lu kan pokoknya bukan temen gue buat ngechat kesehatan. hari Jumat malam. Den, yuk sunat Minggu dia bilang gitu. Gas, gue langsung bilang nggak pakai aba-aba lagi. Karena kebanyakan wacana kan. Jadi gue cuma punya waktu buat mikir 1 hari doang buat sunat anjing, buat prepare. Ya udah masuk kan ke ruangan. Dia tanya mau suntik apa yang jet injektor dia bilang. Yang lebih kalau jet injektor butuh 9 titik untuk benar-benar kebas. Wah banyak juga gue bilang nih kan. Ya udah yang Karena kan dia permukaan ya, setahu gue jet injektor itu nggak sampai ke dalam batang. iya, terus ya udah yang Sorry ya, suntik aja gue bilang kayak gitu. Itu lebih sakit. Terus dia sih bilang, suntiknya. tapi sakit nggak? Ya ada sih sakitnya, ya standar lah kalau kata orang nyelekit kayak gigit semut dia bilang kayak itu. gitu. Bohong. Set masuk suntik jebret, iya dok bener kayak semut, tapi sebenarnya segede anjing gue bilang. Sakit banget bangsat. Ya bohong itu gue. Ya kalau Teriak gue saking sakitnya gue teriak kan. serius. Sumpah, gue yang dok sakit dok, gue bilang kayak gitu kan. Terus dokternya bilang, jangan teriak-teriak, nanti anak-anak di luar takut. Oh iya sorry, nggak bisa dok, sakit anjing gue bilang. tapi gue emang Ketawa lu anjing bangsat, ketawa lu Ran monyet. tapi emang nggak bisa dibohongin ya. Emang Sakit cok. jujur nih ya, jujur.
Sunat Gua emang nggak tuh, sakit. Gara-gara pertama kali gue sampai salah suntik di paha, sama jadi bagian atasnya doang dijahit. Oh iya. Bagian bawahnya sampai si dokter udah gemeteran. Ngobrol sama gue sampai gemeteran karena yang megangin gue 9 orang itu. Saking pertama kali begitu diplek. Wah, itu. Mungkin dokternya kaget kali. Ih, ini titit, ini bukan titit nih, ini kutil. Kecil banget. Iya kan Yanti? Peler lu ayam Bangkok nih anjing. Jangan dibanding-bandingin dong. Ah, bejengger Kak. Boleh lihat gak sih? Jangan dong. Jangan ya. Oke. Ya, sampai lu teriak-teriak ya itu. Jangan teriak, nggak bisa dok, sakit banget gue kan 2 titik kan. Di atas batang sama di bawah batang tuh. Yang di Iya. bawah batang lebih sakit, makin teriak gua. Oh, belum sampai kebas lu ya, udah Belum, dihajar langsung lagi ya. dijembret kan, dua titik tuh. Nah terus, ya namanya juga masih tapir kan, Iya. masih kepala labi-labi kan. Masih ada tonyolannya. Iya, masih peler cupa-cup tuh, masih lollipop. Terus, karena nunggu kebas sama si dokter dimainin kulitnya anjing. Gue kan kayak biasa, gue biasa kayak anjing gue sepelacur ini anjing di mata mereka bangsat. Sehina ini udah gitu kan dimainin kan, udah sakit belum? Masih sakit nggak? Udah kebas belum? Tapi sampai digenjer-genjer kayak gini peler gue anjing. Gue bilang dok bisa kunci G nggak? Gue bilang dari kunci G aja gue bilang dok. Karena kan buat ngebiasain dulu kan. Iya, Setahu gue sih digituin biar satu ngebiasain Iya. sama nggak terlalu pendek potongnya. Di fat rambut lu, di fat. Bukan No rambut CM ya. dong. Bukan rambut. Kulitnya. Anjing gue bilang, dijembreng-jembreng gue bilang peler gue. Tapi ereksi dong pasti. Udah nggak ereksi. Udah, Bang. Ya kali gue sama cowok ereksi Ya, bangsat. enggak, bukan masalah ini, tapi kan masalahnya kan ya nikmatin. Masih. Terus gue bilang, dok kan daripada jembreng. Kan, nunggu kebas, ternyata belum kebas, nunggulah. Terus dokternya sama asistennya duduk di meja ngobrol berdua. Lah gue dibiarin telanjang bawah, gue bilang. Bener-bener pelacur gue bilang. Anjing lonte gue diperbuatnya. Sampai bener-bener dibiarin dulu ya. Lu tau gak sih sushi bugil yang di Jepang tuh? Tahu. Nah, gue berasa kayak gitu tuh. Cuman gak ada sushinya itu anjing gue bilang. Tiduran tanpa celana. Bugil udah bugil bawah tuh, bottomless banget gue bilang. Anjing itu titik terendah dalam hidup gue sama pas sunat itu tuh anjing. Dipermainkan player gue di situ. Terus yang gue lucu kan dokternya bilang, gue bilang, udah mulai sunat tuh. Dok boleh saya videoin nggak? Gue bilang kayak gitu. Boleh, tapi jangan direkam ya. Lah, jadi boleh apa enggak nih gue bilang? Enggak sampai segitu groginya ya, nggak tahu maksudnya lu kan udah bilang mau videoin pasti ngerekam ya. Iya. Dia sampai Kan, grogi. kan gue dikasih harus bantal leher kan taruh di sini biar gue nggak ngeliat. Cuma gue pengen videoin gitu loh. Gue bilang buat dok boleh. dokumentasi. Iya dok boleh videoin nggak? Boleh. Tapi jangan direkam ya. Maksud lu apa ya? Lu belajar public speaking lah Mas Amit gue bilang. Anjing gue Boleh bilang. di videoin tapi jangan direkam. Iya tolong. Udah saking groginya ngeliat, gila nih orang batangnya gede juga kan. Bijinya malah. Peler gue tuh segini nih. Nah ini nih. Masuk, ini bukan peler, bakteri dia bilang. Kecil banget. Aduh, sorry. Itu kacau sih. Tuh. Gue nggak bisa ngebayangin lu. Tapi banyak sih ya, kayaknya bukan lu doang ya, pasti ada lah ya. Iya. Yang udah seumuran Ada yang 62 tahun kan dia prostat. Enggak juga sih, maksudnya ada testimoni. Ada bule umur 62 tahun sunat di situ juga, ada video anjing tua banget gue bilang. Itu video pas lagi disunat dia ngomong. Enggak, pas udah kelar dong. Pengenan banget lu liat gituan. Ternyata Lu tuh homo ya anjing. Lu kedok kan sama Yanti nih kah? sebenarnya iya. Ya udah slow aja lah. Itu jangan dikat yang gini tadi ya, jangan dikat. Anjing. Terus kelar sunat nih. itu parah ya, itu udah Iya. termalu ya hal. Player gue diperban kan. Udah uang, wah anjing jadi mumi player gue bilang. Karena gue juga pakai power lamp kan, jadi nggak terlalu sakit udah. Jadi jahitannya power dikit. clamp. Power lamp namanya, bukan power clamp, power lamp. Untuk Jadi mempercepat rapat. iya, jadi rapatnya itu jahitnya dikit tapi dilem pakai kayak lem Korea gitu loh, lem Khusus, tetes. Ya. Makanya abis ngomong langsung jadi opa-opa kan gua.
Terus apa namanya? Gua kan katanya hari kedua harus lepas perban tuh. Untuk ganti ya atau Enggak, copot aja copot perbannya, total. copot perban. Oh, udah modern. Dikasih kolor batok, malah makin sakit gua pakai kolor batok gua bilang. Sakit apa linu? Linu karena kan gua fimosis kan, kulit gua tuh nggak bisa ditarik gitu loh. Jadi batang happy gua tuh sensitif parah. Terus hari kedua kelar tuh gua lepas perban. Nah itu kan hari Rabu tuh. Lepas perban, terus gue lupa, kan gue mau ke gereja kan hari Rabu kan, ibadah tengah minggu gue. Gue bilang ke teman gue, Rep, gue udah lepas perban nih, nggak terlalu sakit kok pas lepas perban, gue bilang kayak gitu. Terus dia bilang, lu udah kompres pakai betadine belum? Hah? Emang harus ya, gue bilang gitu. Iyalah harus, gila kan disuruh sama dokternya harus kompres, dia bilang kayak gitu. Karena gue udah di jalan, terus gue langsung melipir lah ke apotik kan. Beli kasa sama beli betadine dari rumah gue sampai Kelapa Gading di mobil, gue nggak pakai celana tuh. Sampai player gue tuh sambil perban anjing. Terus Jadi buat lo yang pernah lihat Denny nggak pakai celana ya? enggak, kan di mobil anjing. Tahu mau kaca mobil lo kan gue pernah lihat. Gelap banget kan kaca mobil gua. Emang mobil mesum. Terus udah nih pulang dari gereja kelar makan gue pulang. Kolor tuh langsung gue copot cepet gitu, bert langsung kayak itu, kayak orang nggak pernah sunat aja gitu, kayak udah kelar sunat aja gitu lo kan. Langsung bener-bener kayak Langsung gue biasanya jebret. aja. Ketarik deh tuh gue yakin. Gue jebret, seret. Gue pegangin kan batang gue kan, karena masih ngilu pelan-pelan tuh, batangnya gue pegang. Kok ada bercak di lantai, gue bilang ya kan. Terus gue pindahin batang gue dari sini, gue pindahin kan. Gue geser, satu tangan darah semua nih. Ternyata bocor player gue. Player gue mimisan anjing. Itu lo gara-gara buka celana kan? Iya, jadi kan karena masih Karena ada kesalahan lo sendiri kan? ya kan bekas lukanya kan belum kering. Belum maksimal Nempel sama keringnya. kolor. Gue Lengket jebret ya? baksa, seret, brek langsung gitu kan. Kebuka tuh lem Kebuka tuh. Lemnya sih enggak, lemnya enggak. Cuman yang kebuka tuh. yang udah harusnya kering. Ya? Jadi di bawah ini gue tuh ada pembuluh darah yang dikunci mati sama dokternya. Nah bagian itunya yang kebuka tuh. Pembuluh darahnya itu. Iya, terus gue panik kan. Itu udah bercecer darah tuh. Pas udah kering, gue boker gue kan. Lu gue ngilu. Boker nih main HP nih. Boker main HP. Itu kloset gue ternyata darah lagi anjing. Udah kayak air mancur tuh. Ngalir gitu darah, bangsat. Ngucur tuh darah. Ya pembuluh darah. Iya. Terus gue panik, gue bilang dokter, dok ini penis saya pendarahan. Gue bilang kayak gitu. Gimana ya dok? Takut ngeganggu penyembuhan. Terus dokternya bilang, ya udah, coba videoin dulu penisnya. Ya bangsat, kenapa harus video sih anjing? Terus Videoin dulu, coba videokan dulu penisnya sama bekas lukanya. Aduh jangan dong, kenapa harus video sih? Gue bilang, kan gue malu video ya. call ya kan sambil ngeliat gitu kan. Iya, kenapa nggak Malah video lebih call enak. aja gitu? Itu jatuhnya VCS ya kan. Nggak apa-apa dah anjing. Video call sunat kan? Sunat, VCS. Oh ini video, ya udah gue video sekeliling peler gue itu tuh gue videoin. Nih dok, oh aman kok nggak apa-apa, nggak ada yang robek lukanya segala macem. Oke, thank you dok. Cuman kan udah ada nih. Iya. Terus udah nih, gue udah 10 harian. Dok, kan gue mandi harus dibungkus peler gue kan. Pakai plastik wrap gitu, udah kayak buah-buahan Total Fresh tuh lu, peler gue. Tahu gue. Terus Terus gue bilang, dok ini kan udah 10 hari. Udah boleh, udah boleh, 10 hari. Ini kan udah 1 minggu. gue sambil ngambil alat ya. Terus Iya, udah 1 minggu nih, udah boleh kena air belum? Ini penisnya, gue bilang itu mandi normal. Coba videoin dulu penisnya kayak kenapa Videoin video dulu ya. lagi? Gue Emang bilang. Galeri WhatsApp isinya peler semua, gue bilang. Dari kecil, tua, muda, bangkotan tuh. Dengan segala bentuk, ada yang lurus, bengkok kanan, ada yang muter balik Masih ya ada kan. mama untungnya. yang rewel ya, nih kok ini begini? Gue gak kebayang mama yang rewel, nih dok anak saya gini, coba videoin anak. Kan dokternya kan dokternya kan udah punya istri kan. Kebayang nggak istrinya nggak sengaja buka WhatsApp, kebuka galeri itu. Mending ya, gila itu. Pas dia
Karya-karya kamu jauh lebih baik ya. Iya, iya. Wah ini Da Vinci banget nih kelernya kayaknya nih. Ini konten apa sih? Gak tahu gue, lu udah nggak apa-apa. Yanti kamu yang pusing ya Yanti ya. Udah nggak usah di-cut, udah raw aja gini. Raw aja. Gue bagi ya, gue share di TikTok juga pas bagian sunat. Boleh. Anjing. Wah gila, udah 2 video. Tapi begonya ya gue turut, gue videoin juga tuh. Sekeliling kan videonya. Bukan bego sih. Oh gue pakai drone malah gue videonya tuh. Berarti menikmati udah. Iya, gue pakai drone tuh video kan, anjing keren banget. Lihat gue bilang sinematik, gue bikin bokeh videonya. Dari luar gitu ke atas sampai ke dalam kamar mandi. Aduh ngayal gue. Anjing ikutan ngayal. Aduh, anjing. Sorry nih gue megang pisau, gue mau rapihin alisnya. Oke, ini bagian mana gue suka nih guys. Jangan gerak dikit. Yang ini ya, yang bawah-bawah yang bulu-bulu halus ya. Ya sama atas gue mau rapihin dia. Iya, jadi lekuk tek-tek. Masih ya? Aku pegang pisau. Ayo mulai yuk. Aku udah dilecehkan 2 kali. Lo kan yang murahan. Bentar ya. Aduh jangan. Oh, expect-nya. sorry. Ngobrol gak sih? Tapi emang alis lu gue tebel banget sih itu. Lu termasuk keturunan Tionghoa ya? Emang beberapa bokap gue juga tebel, cuman dia turun ke bawah gitu loh. Oh, soalnya beberapa temen gue kan Nggak ada alis ya? Tionghoa juga nggak ada alis ya. Termasuk gue nggak ada alis. Oh iya, lu bisa lihat kuntilanak dong. Lebih. Oh kamu tuyul ya? Pantesan duit aku di kantong sering hilang udah nyimpen. Itu jatah istri namanya. Oh jatah istri. Sayang istri. Yuk boleh lanjut yuk. Tapi lu tebel banget. Iya makanya temen gue bilang, Den ini alis. Gue pikir coki-coki dia bilang. Tahan. Tebel banget. Ini agak sedikit bahaya, jangan ekspresif, ngobrol aja, tapi jangan pakai gerakan alis. Gak mau. Tahan. Tahan. Iya. Belum ya? Tahan. Tapi emang sering harus dirapiin sih kalau Iya karena bulu-bulu halusnya tuh agak gengges. Gue pernah cukur sendiri tuh. Lu sedikit bahaya deh pakai itu. Enggak, gue mendingan pakai pisau aja. Enggak, gue bentuk dulu pakai ini. Oh iya. Thank you ya. Gue pakein pisau. Aneh jangan gerak. Lu pernah nyukur sendiri berarti? Pernah gue dulu pas SMA, wah fail banget. Gue diketawain satu sekolah anjing. Nggak berbentuk ya? Ini kan tebel. Gue cukur, gue pakai jilet yang buat kumis. Oh itu susah tuh. Sebenarnya tajam kan 3 pisau gitu kan. Cuman gue kebanyakan jadi tipis banget alis gue. Jangan ekspresif ya. Oke. Iya sih, gue pernah soalnya bikin zaman-zaman di lining gitu kayak garis-garis. Gue ngebentuk sama kayak lo, cuman punya jilet. Jadi gue ngebentuk begini biar kesannya klasik banget gitu kan. Kok ada orang yang botak di sini? Gitu. Gue pengen bikin gitu. Nah gue bikin deh tuh, gue pakai tuh silet. Pertama sih masih aman, oke. Kan tumbuh ya kan, namanya rambut masih normal ya kan, dibentuk kayak gitu. Tiba-tiba seminggu 2 minggu kemudian tumbuh udah berantakan, jelek. Bopak ya. Rapiin lagi deh tuh ceritanya. Ternyata yang gue rapiin makin dalam itu bener-bener sampai gue botak pelontos anjing. Iya, gara-gara kelakuan gue tolol ya. Tahan, jangan gerak. Tahan. I love you. Agak susah nih. Tapi emang seberbahaya itu, jadi buat kalian yang nggak profesional jangan lakukan adegan ini di rumah. Karena emang konteksnya kan ini silet ya kan. Iya. Tahan kok. Bentar kok nggak sakit, nggak sesakit kayak lo tadi sunat. Cobain ketawa bangsat. Anjing. Tahan, relax. Aduh, aku tahan. Jadi emang harus diem sih, ini butuh ketenangan. Jadi dari lo nggak boleh terlalu banyak ngomong. Iya sih emang. Dari guanya juga nggak boleh terlalu banyak ngomong soalnya. Banyak ngomong deh tadi tuh. Oh iya. Goblok banget, jadi pengen nemen. Benar.
gue nggak mau sampai karya gue nggak bagus, ntar kan di review. Iya. Kok Ini mau di-review sama timnya Wahel kan? kok bentukan kode ini lebih bagus sih Pak dari punya kamu? Alis. Alis, iya dong. Alis dong. Alis. In the Wonderland lagi kan? Film itu. Film. Tonjok nih lama-lama. Tahan, emosian banget. Nama juga Cina. Oh iya. Lo nggak pernah digaris ya? Nggak pernah. Malu gue. Sama keadaan. Nggak perlu malu. Emang orang ada di titik bawahnya juga. Nggak suka aja gue. Oh. Terlalu FOMO banget gitu loh. Oh, gue pikir malu yang gimana? Gue pikir lo malu dari sukses terus jatuh gitu kayak si Randy bilang. Itu fakta ya. Anjing. Atasnya di side sweep, lu sebenarnya bukan koma hair. Potongan lu tuh kurang lebih kayak potongan gua sih. Emang iya ya? Iya. Cuman bedanya lu lebih ganteng aja dari gua. Itu betul. Oh atasnya belum? Atasnya kurang pendek gak? Nah, coba. Dikit aja sini, dikit aja. Nih, gua kasih yang lebih jelas pakai gini nih. Pendekin lagi? Dikit aja, dikit. Boleh. Boleh, Dikit. iya. Bagian samping. Iya sama sini. Sebelah sini udah aman. Aduh aman banget yang kiri. Yang kiri udah aman banget. Iya. Yang kanan doang belum aman ya? Iya. Emang kanan itu. Biar sih muka lu jangan kayak kontol gitu. Sebel banget gua. Jangan yang kanan banget ya. Toler. Di gue ngikut lo, gue gak kebayang sih si Randy ngikut beberapa tahun kenapa? Enggak, gue ngikutin dia. Kan gue orang Minang sekarang. Denny Piliang nama gue sekarang. Ah udah, orang awak juga udah. Orang Awa. Orang awak mana udah? Oh Bukit Tinggi. Enggak, aku Pariaman. Oh Pariaman. Pariaman. Oh iki sama dah, orang awak juga udah. Ah, bahasa Indonesia aja lah. Iya bener. Gak bisa gue. Gue itu bisa tipis-tipis gara-gara beli nasi padang mulu. Dulu ada langganan gua. Jadi Kolesterol, ngajarin anjing. gua. Iya, dari situ gue juga udah berhenti. Nggak kolesterol nggak enak deh. Oh gitu. Bener. Mending nasi kapau. Apa bedanya? Kapau, Bedanya cuma mengambil sendiri. Kapau sih, nasi kandar. Kan gue Malaysia banget gue. Oh kandar, bedanya itu sama ya kan nasi kandar, nasi lemak juga ya, Iya. setahu gua. Pokoknya tagline-nya, kuah banjir ya, kuah banjir. Kok banjir? Tsunami kuah. Sur, paling sur ini, nasi kandar paling sur. Surti. Itu lucu banget itu yang di Malaysia tuh. Nasi kandar, kontennya? iya nasi kandar paling sur. Kuah banjir, tsunami. Anjing. Gue pernah lihat sih Iya, sekelibetan. lucu banget tuh anjing. Konten gue tuh isinya makanan semua, jadi explore gue kalau agak sedikit aneh tentang makanan ya berarti itu gue. Kan cewek-cewek joget. Iya sebenarnya gue sih cuma Di HP yang satu lagi kan. enggak di itu akun pertama. Wah, nama. Ih, sumpah hasil cukurannya standar anjing. Bagus, aku suka. Pendeknya kurang Udah cukup kok. cukup. Makasih ya. Coba bagian belakangnya kurang. Nggak kelihatan kan? Iya benar. Tapi dia nanggepinnya serius banget. Dia nanggepinnya serius banget tadi. Oh iya nggak ada depan. Nggak ada depannya. Lo mau lihat gimana anjing? Audiensnya nanggepinnya serius banget. Coba mana. Mau lihat belakang. Audiensnya yang nanggepinnya Ah, serius lucu banget lagi. Bangsat. Oh ya Ahman. Gue nggak bikin terlalu tinggi sih. Iya Ahman. Makasih ya. Bikin kayak biasanya lu. Iya, biasa secinta kan? Biasa sacinta. Satu sapinta. Oke, terima kasih. Iya. Jadi this is it. This is it. Tampilan Denny Natalius Summit Queen. before dan after. Jadi Nah, before ini after ya. samping kanan kiri dan belakangnya dibikin taper fade, cuman tidak terlalu tipis karena mengikuti Haijul. Nah, Karena ini kan mengikuti- editornya kan gacor kan? Nah. Nanti pas afternya kepala gue tuh kayak manjang gitu sampai ke atas ya, dieditnya kayak gitu ya. Terus ada kepala pas Mas Ganjarnya juga situ. Oke, kan editor lo editor PWK. Yanti kan ini. Jadi sampingnya gue bikin taper fade, atasnya karena lo ngelihat tekstur rambut yang begitu wave, Wave. gue bikin side sweep. Dibilang koma hair enggak, karena koma hair dia harus sedikit panjang, dia harus turun. Jadi side sweep untuk bagian sebelah kirinya lo tarik sedikit ke belakang, atasnya dibikin wave nih. Iya. Cukup. Thank you banget udah jadi temen cerita gue, Iya. temen ngobrol. Oh ini hasilnya ya, keren juga ya. Enggak sih menurut gue.
Bagus juga nih hasilnya anjing. Keren banget. Itu lu rusak-rusak lagi. Effort lah, namanya konten kreator ya Oh, nggak iya sih? bener. Oke, thank you banget buat Denny Sumargo, Iya. Denny Caknan, Denny Cakbul. Nen. Thank you banget Ini buat udah nih, cuci lah. Hot towel mana? Hot towel anjing. Goblok. udah ya makasih ya. Udah ya? Lalu melunjak. Iya, hot towel anjing, pijit. Biasanya udah pijit di Asgard. Udah tinggal aja alat udah. Ya, thank you Masak ya. dulu apa masak? Kreteknya belum, kretek lehernya anjing. Udah ya makasih ya, thank Ya you. udah, oke, biarin di thank sini you. aja dah tinggal. Ya. Au. Nggak bilang-bilang ya pakai silet lagi ya anjing. Bener. Ntar dulu banyak bulu ternyata ya. Emang lu ternyata emang buluan ya. Emang gue tuh DNA monyet lebih tepatnya gue. Itu kan lu pengen denger kan? Anjing. Jadi hari ini kita potong French crop ya guys ya. Bukan dong. Oh bukan ya? Side swag. Side sweat. Thank you, makasih banyak Denny Natalius, sukses selalu buat karirnya, diberkahi selalu sama Tuhan dan Amin. jangan lupa Jangan lupa masuk Kristen.